Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Bagus Kusuma dari kelas 12 IPS 3 yang mempresentasikan ujian praktek geografi tentang fenomena geografi. Lanjut. Faktor-faktor penyebab longsor di Sumedang. Salah satunya pelaku usaha sering abai kajian lingkungan. Beberapa waktu lalu, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 9 Januari 2021 dihantam bencana tanah longsor. Bencana longsor tersebut mengakibatkan 40 korban jiwa dan sejumlah bangunan rumah rusak berat. Baru-baru ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan beberapa faktor alam dan non-alam yang menjadi pemicu bencana tanah longsor tersebut. Faktor terjadinya tanah longsor dipicu oleh cuaca, kondisi geografi, dan pemanfaatan lahan tersebut disampaikan beberapa narasumber dalam webinar pembelajaran tanah longsor Cihanjuang pada Rabu 3 Februari 2021. Tanah longsor terjadi saat kondisi hujan cukup lebat di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, hasil pemantauan cuaca menunjukkan pertumbuhan awan hujan cukup intens 1 hingga 2 jam sebelum terjadi tanah longsor, dan fenomena cuaca ini memicu hujan sangat lebat dalam waktu singkat. Agus Budiarto, selaku Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah Pusat, Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengungkapkan peristiwa tanah longsor Cihanjuang tidak terlepas dari kondisi geologi wilayah tersebut. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh timnya, kawasan Cimanggung merupakan zona kerentanan gerakan tanah pada kategori sedang hingga tinggi. Daerah terdampak merupakan wilayah yang mudah terinfiltrasi air. Kemudian adanya indikasi tanah ukuran di beberapa lokasi, ujarnya. Agus Budiarto juga menyebut lokasi kejadian merupakan morfologi tapal kuda dan merupakan indikator alur air di mana drainase pemukiman mengarah kawasan longsor. Selain itu, yang membuat potensi resiko tanah longsor menjadi semakin tinggi, yakni dipicu karena tebalnya lapisan tanah longsor air, serta kondisi lereng yang minim vegetasi berakar kuat. Wilayah terdampak tanah longsor di Cimanggung termasuk dalam daerah aliran sungai atau Das Citarum. Hingga tahun 2020 telah terjadi perubahan lahan yang beragam dari tegalan lahan basah hingga permukiman. Itu ditunjukkan dari hasil pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Sehubungan dengan kelayakan pembangunan pemukiman di suatu wilayah dilihat dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Deskripsi zona lingkungan hidup menjadi penting. Sehubungan dengan indikator-indikator yang perlu dikaji seperti geologi, biologi, sosioekonomi. Selain itu, pemantauan pelaksanaan monitoring kajian lingkungan perlu untuk dilakukan agar bisa dilihat potensi-potensi penurunan daya dukung lingkungan seiring berjalannya waktu. Esther Simon, selaku Kepala Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, mengatakan bahwa sering sekali pelaku usaha tidak membuat laporan dan kurang memperhatikan rekomendasi kajian lingkungan pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Sementara itu, beberapa pendekatan dapat dilakukan secara bersama untuk mencegah atau memitigasi potensi tanah longsor di masa yang akan datang. Teuku Faisal Fathani, yang merupakan seorang pakar geoteknik Universitas Gadjah Mada, mengatakan penanganan tanah longsor dapat dilakukan dengan 2 metode. Kedua metode ini yaitu metode kontrol dan perkuatan. Masalah utama yang dihadapi biasanya adalah penataan air, drainase harus dalam kondisi kedap, tuturnya. Sementara untuk metode lain, Teuku Faisal Fathani menambahkan metode bioengineering. Metode tersebut memanfaatkan vegetasi sebagai pengendali erosi. Vegetasi dengan rumput vetiver dikombinasikan dengan bionet, cekokomes, dan bahan sejenis. Selain itu, Teuku Faisal Fathani menekankan pada edukasi masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan terus-menerus agar masyarakat menjadi responder pertama saat kejadian bencana terjadi, serta kajian lebih detail yang dapat dilakukan seperti pemodelan longsor, pasca longsor, langkah pemulihan dengan prinsip pembangunan lebih baik dan lebih aman menjadi perhatian pemerintah daerah.
sebanyak 131 keluarga berdasarkan BPD Kabupaten Sumedang yang harus direlokasi untuk menghindari potensi bencana tanah longsor di masa mendatang. Contoh keadaan tanah longsor di Sumedang kemarin, 3 Februari 2021. Sekianlah presentasi dari saya, Muhammad Reza Bagus Kusuma, kelas 12 IPS 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.